Pangkalan militer Amerika yang ada di Bahrain, semua dibom. Yang ada di Kuwait, semua dibom. Yang ada di Emirat, di Dubai, semua dibom. Sekarang Iran bilang, kami nggak ngebom negara Arab, kami ngebom pangkalan militer. Nah kalau kalian nggak mau kami bom, pangkalan militer itu tutup, suruh Amerika pulang ke negerinya. Keluarga intelektual sekalian, guys, ternyata Habib Rizik itu antek Iran, guys. Wow, luar binasa. Nah yang jadi pertanyaan, apakah selama ini ada dana mengalir dari Iran? Apakah Iran menggelontorkan dana ke FPI sehingga Habib Rizik membela Iran? Jadi baru-baru ini ya, dia ceramah ya, dalam sebuah video dia mengatakan bahwa Iran itu tidak bersalah walaupun memborbardir pangkalan militer Amerika di negara-negara Teluk. Wow, luar biasa. Secara tidak langsung saya melihat ya, Habib Rizik ini membela Iran. Kenapa saya mengatakan dia membela Iran? Karena dia tidak netral gitu ya. Kalau dia netral, dia akan menggunakan disclaimer ya. Disclaimer on ya. Nggak semuanya orang Amerika itu jahat. Jadi dalam ceramah Habib Rizik baru-baru ini, dia mengatakan bahwa Amerika itu jahat, Amerika itu harus diusir, Amerika itu jolim. Jadi itu artinya tidak netral. Ya, harus netral dong ya. Saya tidak pernah melihat pemuka agama itu netral kalau bahas geopolitik. Sangat jarang. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah karena Iran itu menggelontorkan dana ke FPI, HTI, dan sebagainya? Jadi kalau kita perhatikan pola daripada Iran, mereka itu sembunyi-sembunyi. Biasanya ya, mereka memberikan dana sembunyi-sembunyi terhadap Hamas, kemudian terhadap proksi-proksi yang lain seperti Hizbullah, Houthi, dan sebagainya. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa kalau saya perhatikan banyak pendukung Iran di Konoha, kemudian media-media juga mendukung Iran. Kenapa ormas-ormas juga mendukung Iran? Kenapa? Apa alasannya? Apakah karena Iran itu menggelontorkan dana ke ormas-ormas yang ada di Konoha seperti FPI? Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Kalau saya bongkar ini akan banyak warga Konoha yang kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Dan warga Konoha akan butuh paramek, panadol, dan lain sebagainya. Ya, sebelum lanjut, siapkan paramek. Langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita kenyap. Tek. Menurut keyakinan saya, ada banyak ormas-ormas di Konoha. Saya tidak menyebutkan ormasnya di sini ya. Ada banyak ormas-ormas radikal di Konoha yang dapat gelontoran dana dari luar negeri. Apakah itu dari Iran? Ya, kita nggak tahu kan. Menurut keyakinan saya, ya Iran pasti menyalurkan dana. Karena Iran itu kan salah satu negara paling korup ya. Artinya gini, secara garis besar, di Iran itu kan ada kubu yang saling bertentangan ya. Ya, ada yang mengatakan bahwa Iran itu harus jadi negara khilafah, ada yang mengatakan ya kita jadi negara sekuler aja deh. Nah, jadi di tubuh pemerintah Iran itu ya ada hal-hal seperti itu. Sehingga pejabat-pejabat Iran itu banyak yang korup. Kenapa mereka korup? Apa alasannya? Salah satunya itu untuk menegakkan khilafah. Ya, mereka masih terobsesi ya, terutama pejabat-pejabat IRGC itu masih terobsesi dengan yang namanya kejayaan masa lampau. Nah, untuk menegakkan khilafah ini, mereka biasanya akan menggelontorkan dana secara diam-diam. Mereka korupsi hasil minyak bumi gitu ya. Walaupun masyarakat Iran itu banyak menginginkan negara sekuler ya, seperti pemerintahan Shahriar Pahlavi. Nah, ketika dana ini dikorup, kita kan nggak tahu kan dana itu disalurkan kemana kan. Ya ketika minyak itu dikorup oleh pejabat Iran, sehingga apa? Sehingga ya mereka bisa aja diam-diam gitu. Menurut keyakinan saya, mereka diam-diam menyalurkan hasil minyak yang dikorup ini ke negara-negara lain seperti di Konoha. Kenapa toh Konoha itu ditarget? Apa alasannya? Menurut keyakinan saya, karena Konoha itu penduduknya banyak. Salah satu mayoritas beragama Muslim yang terbanyak di dunia. Bahkan pernah menempati urutan pertama. Sekarang sudah bukan Konoha lagi ya, sudah diganti dengan Pakistan ya. Iran
sangat dekat dengan Pakistan ya. Bahkan yang melakukan negosiasi itu adalah Pakistan. Nah, jadi Iran itu selalu menarget negara-negara yang penduduk muslimnya itu banyak banget. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menerapkan khilafah gitu ya, menegakkan khilafah. Jadi menurut keyakinan saya, semenjak lengsernya Pak Soeharto, Iran ya menggelontorkan dana ke ormas-ormas radikal di Konoha. Ya, untuk apa? Untuk menegakkan khilafah. Untuk buka cabang lah gitu ya. Buka cabang di Konoha. Nah, apakah dana ini bisa terendus oleh pemerintah? Enggak bisa. Dari mana kita tahu mereka menyalurkan dana? Dari dampaknya. Dampaknya apa? Dampaknya banyak warga Konoha yang mendukung Iran mati-matian, walaupun Iran sangat-sangat jelas-jelas salah total. Itu dampaknya. Jadi mereka akan nyari-nyari gitu ya. Jadi ormas-ormas radikal ini akan nyari-nyari ya, ayat-ayat yang mendukung bahwa Iran itu menang ya. Kemudian ayat-ayat yang pokoknya macam-macam lah. Ya jadi ya warga Konoha itu dukung duluan, ayat belakangan gitu ya. Ya, ini sangat jarang dipahami ya. Ya kita dukung duluan, nanti ayat belakangan. Kita nyari-nyari nanti di mana penafsiran yang enak, yang cocok gitu. Ya jadi ayat kitab suci itu bisa ibaratkan seperti pasal karet gitu ya, ditarik-tarik gitu ya. Ya seperti karet gitu ya. Bisa dibengkokkan juga gitu. Nah, itu hebatnya ya ormas-ormas yang ada di Konoha. Nah, bagaimana dengan FPI? Ya, kemudian bagaimana dengan HTI? Jadi kalau saya perhatikan ya, saya tidak mengatakan bahwa FPI dan HTI menerima duit dari Iran ya. Tapi kalau saya perhatikan polanya itu, ketika Soeharto lengser, ya akan muncul gitu ya, muncul banget gitu ya, muncul banyak ormas-ormas yang nggak jelas gitu ya. Jadi reformasi Konoha itu sebenarnya ya bisa dikatakan bukan reformasi ke arah yang lebih baik, tapi reformasi hijab atau reformasi menuju ke negara agama. Ya, itu tanpa kita sadar ya. Jadi reformasi kita itu sebenarnya bukan reformasi untuk ke arah yang lebih bagus untuk jadi negara maju, enggak. Malah jadi terpuruk. Buktinya apa? Ya, kehidupan kita lebih buruk atau pemerintah kita lebih buruk daripada pemerintah Soeharto kan. Ya kita tahu bersama bahwa Soeharto itu sebenarnya ya kita tahu bahwa dia itu kejam gitu ya. Keji gitu. Tapi ya pada saat pemerintah Soeharto, pemuka agama yang radikal itu sangat jarang ya. Bahkan ya kalau ada pemuka agama yang radikal itu dikejar-kejar sampai ke luar negeri, ya, kabur ke luar negeri gitu. Ya bahkan ya di rumah ibadah penceramah dijagain gitu ya. Kemudian dikasih intel gitu ya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti misalnya kalau ada misalnya nih ya, menjelek-jelekan agama lain misalnya, ya kemudian mengata-ngatain agama lain misalnya gitu ya. Sehingga apa? Sehingga terjadi perpecahan. Jadi yang paling mudah memecah belah bangsa itu adalah pemuka agama. Karena apa? Karena doktrin pemuka agama itu sangat luar biasa. Pengikutnya itu fanatik. Yang paling mudah menghancurkan suatu negara itu adalah pemuka agama. Bukan berarti saya mengatakan semua pemuka agama seperti itu ya, disclaimer on-nya. Itulah yang dipahami oleh Soeharto. Sehingga dia menjaga pemuka agama. Jadi dulu saya tuh bingung banget, kenapa sih Soeharto itu ngejagain pemuka agama, lagi ceramah dijagain, ya kemudian intel diturunkan gitu. Kenapa? Ya itu tujuannya, untuk menghindari pemuka agama yang radikal gitu. Jadi kalau kita perhatikan zaman sekarang ini, bahkan Habib Bahar sekalipun ya, ceramah pakai pedang, coba. Bayangkan, dia bawa pedang, ceramah. Ngata-ngatain presiden gitu. Ya, ngata-ngatain bencong gitu. Aduh, kacau banget. Di zaman Soeharto apakah bisa seperti itu? Nggak bisa. Jadi kita itu sebenarnya demokrasi yang kebablasan. Demokrasi kita itu tidak menguntungkan bagi minoritas. Tapi kalau di pemerintahan Soeharto, walaupun korup, minoritas itu masih diperhatikan. Ya orang-orang Kristen itu masih dikasih kebebasan untuk beribadah, nggak ada tuh mempersekusi rumah ibadah orang lain, bubarin paksa dan sebagainya, nggak ada, nggak berani ya. Masyarakat nggak berani. Ya masyarakat tertib gitu ya. Nah sejak terjadi reformasi, maka ya ormas-ormas radikal itu mengambil kesempatan dalam kesempitannya dan dibiayai oleh ya ormas-ormas yang ada di Konoha ya. Ini menurut keyakinan saya dibiayai oleh Iran. Tujuan Iran apa? Tujuannya itu supaya menegakkan khilafah gitu ya.
Artinya gini, Iran itu pengen Konoha itu jadi provinsi Iran gitu. Ya, kalau Iran misalnya nih jadi berjaya, ya menguasai dunia misalnya, ya lalu Konoha dijadikan semacam koloni gitu ya, atau semacam cabang gitu ya. Tapi ini yang jarang dipahami ya. Nggak ada satupun negara agama di dunia ini yang maju. Tapi Iran ya dengan bodohnya berpikir bahwa negara agama itu bisa jadi negara maju. Itu salah total. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ya pada faktanya kan seperti itu. Kenapa? Karena agama itu ya, kalau boleh jujur, tidak boleh menunggangi negara. Tidak boleh seperti itu. Harus dipisah, harus benar-benar dipisah. Sekuler gitu ya. Walaupun warga Konoha itu tidak menyukai kata sekuler. Ya rata-rata negara maju itu sekuler. Warga Konoha kan membenci sekulerisme. Kenapa? Karena sekuler itu dianggap menodai agama. Dianggap mengecilkan agama. Karena agama mayoritas di Konoha itu mengurusi segalanya. Sehingga kita susah jadi negara sekuler. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Kemudian bagaimana caranya supaya pemuka agama seperti Habib Rizik, Habib Bahar dan sebagainya itu tidak terkenal gitu ya? Atau maksudnya jangan banyak pengikut gitu. Gimana? Jangan diikutin gitu ya. Jadi masih banyak pemuka agama lainnya, walaupun jarang ya. Pemuka agama yang toleransi di Konoha itu kalau bisa dikatakan cuma 20% lah. Bahkan di bawah 20%. Itu pun karena pengaruh daripada ajaran Hindu-Buddha ya. Itu pun karena pengaruh daripada ajaran Budi Pekerti. Ya kalau nggak ada Budi Pekerti ya selesai, kita akan berakhir seperti Iran gitu. Ya, yang benar-benar toleransi itu cuma 20% gitu. Nggak sampai 100%. Ya, lebih banyak yang intoleran sebenarnya. Kalau boleh jujur ya. Ya, ini menurut keyakinan saya guys. Ya. Ini hanya di Konoha ya, bukan Indonesia. Karena orang Indonesia itu anti kritik ya. Sedikit saja kita kritik, maka mereka akan kejang-kejang kulenjotan berjamaah. Jadi ini hanya di Konoha guys ya, bukan di Indonesia ya. Ya menurut kalian gimana? Ya, saya tidak mengatakan bahwa semua ormas yang ada di Konoha itu dapat gondrongan dana ya. Tapi ya mereka welcome aja. Bahkan George Soros sekalipun ngasih dana, orang Yahudi sekalipun mereka terima kok. Mereka itu sebenarnya Tuhannya duit ya, bukan Tuhan yang Maha Esa. Ya. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Kontribusi saya ini guys ya, nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka, kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Saya juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Ya, saya warga intelektual, salam rasional. Silakan simpulkan sendiri.